Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kakak-kakak Aslab SKI beserta Bu Ella sebagai dosen mengampu Statistika Industri 02. Kami kelompok 7 akan membahas mengenai analisis pengaruh jenis alas, jenis jari operator, dan masa clearing terhadap jarak sentilan clearing. Boleh di next? Baik, berikut merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari Adifa, Diki, Faik, Grace, saya sendiri Natasha, dan Yara. Boleh di next? Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Boleh di next? Baik, untuk latar belakangnya yaitu permainan kelereng merupakan permainan tradisional yang sering dimainkan. Permainan kelereng biasanya dapat dimainkan di dalam menggunakan alas yang halus seperti keramik maupun di luar yang menggunakan alas kasar seperti tempat berumput. Selain itu, kelereng juga memiliki beberapa jenis ukuran seperti kelereng ukuran kecil, sedang hingga besar. Dan dalam kelereng, jenis jari yang biasa dipakai untuk menyentil adalah jari telunjuk dan jari tengah. Dari ketiga faktor yang sudah tersebut di atas, ketiga faktor tersebut diperkirakan dapat mempengaruhi jarak sentilan kelereng. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis ketiga faktor tersebut agar dapat memainkan kelereng secara optimal dan tepat sasaran. Boleh di next? Berikut merupakan landasan teori mengenai desain eksperimen. Boleh di next? Berikut merupakan landasan teori mengenai factorial design. Boleh di next? Berikut merupakan landasan teori mengenai analisis of variance atau ANOVA. Boleh di next? Dan yang terakhir merupakan landasan teori mengenai 2K factorial design with blocking. Boleh di next? Selanjutnya untuk research purposes kelompok kami untuk rumusan masalah yang pertama, apakah data praktikum memenuhi asumsi normalitas, independensi, dan homogenitas pada desain eksperimen. Yang kedua, apakah terdapat interaksi dan efek di antara faktor-faktor jenis alas, jenis jari operator, dan masa kelereng pada eksperimen ini. Yang ketiga, bagaimana pengaruh faktor dan level terhadap respons pada eksperimen ini, yaitu jarak sentilan kelereng. Untuk tujuan penelitian, yang pertama memahami teori dan konsep dari desain faktorial dan ANOVA, serta mampu mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengetahui hubungan interaksi dan efek di antara faktor-faktor jenis alas, jenis jari operator, dan masa kelereng. Yang ketiga, mengetahui pengaruh faktor dan level terhadap jarak sentilan kelereng. Next. Berikutnya, metodologi eksperimen hipotesis. Berikut merupakan hipotesis dari penelitian kami. Berikut adalah faktor dan blocking. Yang pertama, jenis alas permukaan dengan level permukaan kasar, berumput, dan halus, keramik. Yang kedua, jenis jari operator dengan level jari telunjuk dan jari tengah. Dan yang terakhir, massa kelereng dengan level seberat 3 gram dan 5,7 gram. Dalam eksperimen ini juga terdapat dua jenis blocking yang digunakan untuk meningkatkan presisi perbandingan antara faktor-faktor yang dibuat. Blocking dalam eksperimen ini adalah dua operator yang melakukan sentilan kelereng. Alat praktikum yang kami gunakan adalah 2 buah kelereng bermassa 3 gram dan 5,7 gram, meteran untuk mengukur jarak sentilan kelereng, laptop dengan software Minitab yang sudah terinstall untuk menganalisis data, dan yang terakhir Microsoft Excel atau spreadsheet untuk mengolah data eksperimen secara manual. Berikut merupakan prosedur praktikum. Yang pertama, membuka software Minitab, lalu menyiapkan kelereng, lalu meletakkan kelereng di tempat yang sudah ditentukan, menyentil kelereng, lalu melakukan pengukuran jarak jauh gundu yang berhenti menggunakan meteran, lalu mengurangi langkah 3 dan 5 sampai dengan dilakukannya oleh operator yang berbeda, lalu mengolah data dengan Minitab, lalu mengolah data secara manual dengan spreadsheet atau Microsoft Excel, dan yang terakhir mengambil kesimpulan berdasarkan data. Oke, selanjutnya data hasil pengamatan dari pengamatan yang telah kami lakukan. Berikut data hasil pengamatan yang telah kami lakukan dengan menggunakan kayak level factorial design sebanyak 2 kali replikasi sehingga dilakukan 16 kali percobaan dengan hasil sebagai berikut. Next. Oke. Ya, berdasarkan normal probability plot diperoleh bahwa data berdistribusi normal karena data mengikuti garis distribusi atau garis normal dan berdasarkan histogram yang menyerupai bell shape yang simetris sehingga data yang kami peroleh telah berdistribusi normal. Selanjutnya berdasarkan grafik versus fit yang diperoleh dapat diketahui bahwa data residual sudah bersatu mungkin karena pada grafik tersebut plot tidak memiliki pola dan plot tersebar secara acak. Selanjutnya melalui fit versus order telah terbukti bahwa data residual telah bersifat independen karena plot yang tidak terbentuk pola dan fluktuatif. Next.
Kemudian analisis Main-Effect plot yang diketahui bahwa faktor jenis dan jenis alas permukaan memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap hasil jarak pentilan eksperimen karena memiliki kemiringan yang paling suram. Sedangkan faktor jenis dari operator dari masa kelereng memiliki pengaruh yang lebih kecil dan faktor masa kelereng sebagai faktor yang paling sedikit mempengaruhi hasil eksperimen. Next. Pada analisis interaction plot, faktor yang memiliki interaksi dengan ditandai kesenjangan garis untuk berpotongan, yaitu interaksi antar jenis alas dan jenis jari operator, dan interaksi antara jenis alas dengan masa kelereng. Faktor yang memiliki garis antar dua faktor yang cenderung sejajar menandakan adanya interaksi yang lemah antar dua faktor tersebut, di mana merupakan jenis jari operator dan masa kelereng. Next. Result berdasarkan analisis Pareto chart menurut diagram Pareto, interaksi antara ketiga faktor hampir tidak memiliki pengaruh terhadap respon karena ditandai dengan batasan faktor yang tidak terlihat dalam Pareto chart. Boleh di next. Untuk berdasarkan analisis p-value, diketahui bahwa faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil eksperimen karena nilai p-value kurang dari 0,5 adalah faktor jenis alat permukaan bidang sentilan kelereng. Dua faktor dan tiga faktor antara jenis alas permukaan, jenis jari operator, dan masa kelereng juga tidak memberi pengaruh signifikan karena p-value-nya lebih dari 0,05. Boleh di next. Untuk result perhitungan manual, dilakukan dengan cara membandingkan F0 dengan F-able dapat diketahui bahwa hanya faktor jenis alas permukaan yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pengamatan karena memiliki F0 yang lebih besar daripada F-able. Sedangkan faktor lainnya dan interaksi antar faktor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pengamatan karena memiliki F0 yang lebih kecil daripada F-able. Maka konklusi yang dapat ditarik, yang pertama, melalui uji pengecekan normalitas, didapatkan nilai p-value lebih besar dari 0,05 yang berarti data telah distribusi secara normal. Yang kedua, melalui grafik versus order telah terbukti bahwa data residua bersifat independen, dan yang ketiga, melalui uji homogenitas, didapatkan nilai p-value lebih besar dari 0,5 yang menandakan data ini telah memenuhi asumsi homogenitas. Yang keempat, melalui analisis interaction plot, pada eksperimen ini tidak terdapat interaksi yang signifikan antara faktor pada eksperimen ini terbukti dengan data ANOVA. Yang kelima, berdasarkan data yang telah diuji, faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam percobaan ini adalah jenis alas permukaan bidang sentilan kelereng, terbukti dengan data ANOVA, Pareto chart, dan Main-Effect plot. Next. Untuk keterbatasan dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian hanya dilakukan dengan 3 faktor, yaitu jenis alas permukaan, jenis jari operator, dan masa kelereng, serta hanya dilakukan dengan 2 kali replikasi. Oleh karena itu, penelitian di masa depan sebaiknya dapat ditambahkan faktor dan aplikasinya sehingga data yang dapat lebih banyak dan akurat. Yang kedua, keterbatasan dalam penentuan level value setiap faktor yang dilakukan secara acak sesuai dengan kehendak penulis. Saran dari kami dapat dilakukan studi teori yang lebih baik sebelum menentukan level values. Yang ketiga, keterbatasan dalam penggunaan software Minitab, sehingga perlu pembelajaran yang lebih komprehensif dalam mendesain dan mengolah data dengan Minitab. Next. Berikut merupakan sumber sources kami. Next. Berikut sources kami. Next. Berikut lampiran foto pengambilan data kami. Next. Berikut lampiran bukti perhitungan manual kami. Next. Perhitungan manual. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.